Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'anin bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Salatan wa salaman daiman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya tetap milik Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar, kepada Nabi tercinta, sesosok manusia yang sangat luar biasa, yang membawa kitab Al-Quranul Karim untuk dijadikan sebagai panduan untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu membaca Al-Qur'anul Karim, dan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menghafalkannya walaupun belum sempurna. Maka senantiasa teruslah rasa syukur itu kita panjatkan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kenikmatan-kenikmatan itu kepada kita semuanya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya bulan suci Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi, dan bisa kita katakan tinggal hitungan jari. Insyaallah diprediksi yaitu tanggal 1 Ramadan itu akan bertepatan pada hari Minggu ya. Hari Minggu. Jadi Sabtu malam Minggu itu kita sudah mulai sholat tarawih. Namun tentu saja kita menunggu keputusan daripada pemerintah ya, kapan pelaksanaan Ramadan ataupun tepatnya 1 Ramadan yang akan datang itu kan. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang mulia ini kita ketahui bahwa di bulan suci Ramadan adalah bulan di mana yang sangat istimewa. Di dalamnya bahkan dilipatkan seluruh amalan-amalan itu dari pahalanya. Apalagi membaca Al-Qur'anul Karim ya. Kita ketahui bahwa banyak ulama-ulama yang meninggalkan aktivitas-aktivitas lainnya hanya sebatas untuk banyak berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, karena mereka ingin termasuk daripada bagian dari keluarga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi ahlain minan nasi qalu man hum ya Rasulullah, qala ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di antara manusia. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu para ahli Quran, yaitu keluarga Al-Quran. Mereka keluarga Allah Subhanahu wa taala dan hamba pilihannya. Ini hadis riwayat Ahmad. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dari hadis yang disebutkan barusan ya. Yang dimaksud ahlul Quran bukan orang yang sekedar menghafal dan membacanya saja. Ahlul Quran sejati adalah yang mengamalkannya meskipun ia belum hafal Quran ya. Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, serta tidak melanggar batasan-batasan yang digariskan Al-Quranul Karim, mereka itulah yang dimaksud ahlul Quran, keluarga Allah serta orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hamba Allah yang paling istimewa. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang hafal Al-Qur'an, membaguskan bacaannya, membaca setiap hurufnya dengan baik,
sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid dan makharijul huruf dan ilmu tajwidnya gitu kan. Namun jika ia menyepelekan batasan-batasan yang digariskan Al-Quran, ia termasuk dari ahli Quran, tidak pula termasuk dari orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlul Quran adalah orang yang berpedoman dengan Al-Quran dalam gerak-gerik kehidupannya. Ia tidak menjadikan selain Al-Quran sebagai panutan. Mereka mengambil fiqih, hukum-hukum dari Al-Quran serta menjadikan sebagai pedoman dalam beragama. Itu pendapat dari Syekh Saleh Al-Fauzan rahimahumullah. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi identik di bulan Ramadan ini merupakan bulan Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana penjelasan yang kita ketahui bahwasanya di bulan suci Ramadan ini merupakan bulannya Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, banyak sekali para ulama yang senantiasa menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan khusus untuk Al-Qur'anul Karim, karena mereka ingin diakui sebagai apa? Sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya sejarah, begitu banyak para sahabat yang senantiasa menghatamkan Al-Qur'anul Karim dalam waktu yang begitu singkat gitu kan ya. Mereka menyelesaikan Al-Qur'anul Karim, bahkan ada yang menyelesaikannya dalam waktu 10 hari, menyelesaikannya dalam waktu 7 hari, menyelesaikannya bahkan 3 hari, bahkan ada yang membaca Al-Quran 1 hari 1 malam. Itu sangat luar biasa sekali. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula pernah Umar bin Khattab memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami sholat tarawih. Dahulu imam sholat tersebut membaca 200 ayat dalam 1 rakaat. Allahu Akbar. Sampai-sampai ada jemaah yang berpegangan pada tongkat karena saking lamanya berdiri. Dan sholat pun selesai dikerjakan menjelang fajar. Kemudian di masa tabi'in juga terjadi. Surat Al-Baqarah dibaca tuntas dalam 8 rakaat. Jika dibaca dalam 12 rakaat, maka berarti sholatnya tersebut semakin diperingan. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat contoh dari para ulama yang menghatamkan Al-Qur'anul Karim dalam waktu singkat hanya semata-mata ingin menjadi ahli Quran, khususnya di bulan suci Ramadan. Contoh pertama dari seorang ulama yang bernama Al-Aswad bin Yazid rahimahullah. Seorang ulama besar ya, tabi'in yang meninggal dunia tahun 74 ataupun 75 Hijriah di Kufah. Bisa menghatamkan Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. Allahu Akbar. Dari Ibrahim An-Nakhi, ia berkata, "Kana al-Aswadu yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatain." Ya. Al-Aswad bisa menghatamkan Al-Qur'anul Karim di bulan suci Ramadan setiap 2 malam. Dalam kitab Syiar Alam An-Nubala. Subhanallah, ikhwafillah. Yang ada kita hanya jadi orang yang lalai daripada Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagian daripada kita ya. Disebutkan dalam kitab yang sama, di luar Ramadan, bahkan Al-Aswad bisa menghatamkan Al-Quran dalam 6 malam. Dan patut diketahui bahwa ternyata waktu istirahat beliau untuk tidur hanya antara maghrib dan isya. Allahu Akbar. Jadi selama bulan suci Ramadan, waktu dia untuk istirahat itu sekitaran apa? Antara maghrib dengan isya.
seorang ulama di kalangan tabi'in. Tabi gitu. Sangat luar biasa sekali. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah para ulama terdahulu ya, ulama-ulama salaf yang senantiasa ingin benar-benar menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan, maka mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'anul Karim. Karena kita tahu bahwa cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an adalah dengan dibaca. Kemudian contoh kedua dari seorang ulama dari kalangan tabi'in pun juga, yang bernama Qatadah bin Da'amah rahimahullah, yang meninggal dunia tahun 60 atau 61 Hijriah. Beliau adalah seorang murid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ini disanjung oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai ulama pakar tafsir dan faham akan perselisihan ulama dalam masalah tafsir. Luar biasa. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa tidak ada di muka bumi ini yang semisal Qatadah. Allahu Akbar. Berarti hanya satu-satunya saja. Ya, sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa tidak ada di muka bumi ini seseorang yang semisal dengan Qatadah. Apa keistimewaannya? Kita lihat. Salman bin Abu Mu'ti pernah mengatakan tentang semangat Qatadah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ini kalau ulama-ulama itu luar biasa ya. Sudah seorang ulama, kemudian dia mampu menghatamkan Al-Quranul Karim. Padahal kalau kita lihat, ulama itu salah satu kerjaannya adalah menyebarkan ilmu ke berbagai kalangan. Ya. Sibuk, ya luar biasa sibuk gitu kan. Tetapi kesibukan mereka tidak menjadikan lalai terhadap Al-Quranul Karim. Nah, bagaimana dengan kita, ikhwafillah? Kana Qatadah yakhtimul Qur'ana fi sab'in wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalathin fa idza jaa al-'ashru khatama kulla lailatin. Allahu akbar. Ya, dahulu Qatadah biasanya menghatamkan Al-Qur'an itu dalam waktu 7 hari. Kalau hari-hari apa? Hari-hari biasa. Hari-hari biasa Qatadah bisa menghatamkan Al-Qur'anul Karim sebanyak 7 hari. 7 hari. Berarti kalau 7 hari seharinya berapa ya? 30 aja bagi 7 ya. 4 kali 3 4 kali 7 ya, sekitar 4 juz lebihan lah, kurang lebih. Itu dalam hari-hari biasa ini. Kemudian wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalathin. Allahu akbar. Dan ketika datangnya bulan suci Ramadan, Qatadah ia menghatamkan Al-Qur'anul Karim setiap 3 hari sekali. Jadi setiap 3 hari sekali, satu harinya dia menghatamkan 10 juz. 10 juz, ikhwah fillah. Apakah dia meninggalkan aktivitas-aktivitas lainnya? Oh tidak. Aktivitas lainnya tetap dijaga. Tapi kita lihat, tadi apa yang menjadikan beda dia itu? Waktu istirahatnya saja, waktu tidurnya saja, itu antara apa? Antara maghrib dan isya. Bayangkan ikhwafillah, maghrib sampai isya itu tidak sampai 1 jam lah rata-rata. Tidak sampai. Ataupun maksimal juga 1 jam. Ya, ini salah satu keistimewaan sahabat-sahabat Imam Ats-Tsauri yang mengatakan bahwa tidak ada di muka bumi ini yang semisal Qatadah. Fa idza ja'al asyru khatama kullal lailatin. Bahkan ketika datangnya 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, Qatadah ia menghatamkan Al-Qur'an setiap malam. Allahu akbar. Ini kalau para ulama kalau dikasih sebuah ayat ataupun hadis berkaitan dengan keistimewaan, mereka kejar cepat-cepat gitu kan. Siapa yang menjadi keluarga Allah gitu kan?
saya. Mereka bukan hanya sebatas membaca tuh hadis tersebut, tetapi mereka menjalankan apa yang ada di dalam hadis tersebut. Mengapa mereka mampu seperti itu? Karena mereka pun pula faham dengan ayat innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lihat juga contoh yang ketiga adalah dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa di antara kita yang tidak tahu Al-Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama besar ya, yang mazhabnya terkemuka paling banyak mungkin ya di negara yang kita cintai ini, di Indonesia. Al-Imam Asy-Syafi'i namanya adalah Muhammad bin Idris. Beliau seorang yang faqih dalam ilmu-ilmu fikih. Bahkan sebagian ulama mengatakan Al-Imam Asy-Syafi'i sebelum dia memasuki bulan suci Ramadan, bahkan dia mempersiapkan terlebih dahulu persiapan yang sangat matang. 2 bulan sebelum menjelang memasuki bulan suci Ramadan, beliau mempersiapkan diri dengan maksimal, yaitu pada bulan Rajab dan Sya'ban. Pada bulan Rajab dan Sya'ban, Al-Imam Asy-Syafi'i sudah mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan agar menjadi ahli Quran. Padahal Imam Syafi'i seorang mufti ya, seorang pemberi fatwa. Bahkan banyak masyarakat yang senantiasa meminta fatwa kepada beliau di bulan-bulan lain. Tetapi ketika masuk bulan Sya'ban, bulan Rajab dan Sya'ban mengurangi. Karena apa? Karena ingin konsentrasi mempersiapkan diri untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan dan benar-benar menjadi ahli Al-Qur'anul Karim. Itu seorang ulama. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman ya, kana Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan 60 khatmatan. Allahu akbar. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah biasanya menghatamkan Al-Qur'anul Karim di bulan suci Ramadan ini sebanyak 60 kali. Bayangkan saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang mulia. Al-Imam Asy-Syafi'i seorang ulama mazhab paling terbesar di Indonesia, ahli fikih gitu kan. Dia mampu menghatamkan Al-Qur'anul Karim sebanyak 60 kali selama Ramadan. Kalau 60 kali selama Ramadan berarti satu harinya mampu menghatamkan berapa? 2 kali hataman. 2 kali hataman. Ya, tapi jangan dibeda-beda antara para ulama satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki keistimewaan masing-masing, gitu kan. Kalau tadi Qatadah ada sempurnanya, hebatnya. Apa hebatnya Qatadah? Ia mampu menghatamkan Al-Qur'anul Karim ya setiap 3 hari sekali, dan di 10 hari terakhir dia menghatamkan setiap malam, gitu kan. Al-Imam Asy-Syafi'i justru dia menghatamkan Al-Quran setiap 1 harinya itu 2 kali. Allahu Akbar. Tak terbayang seperti apa bacaannya. Tapi nanti kita akan kasih solusi seperti apakah para ulama mereka membacanya, gitu kan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa khataman tersebut dilakukan di dalam sholat. Nah, kemarin ada yang bertanya ke saya, Ustadz, bagaimana para ulama-ulama terdahulu menghatamkan Al-Quranul Karim sedangkan mereka dalam keadaan yang begitu sibuk? Ya, saya sampaikan bahwa ulama-ulama tersebut selain dia membaca Al-Quran secara tekstual, dia pun
mereka pun membaca Al-Qur'anul Karim itu dalam sholat-sholat mereka, terutama di dalam sholat-sholat nafilah, yaitu sholat-sholat sunnah ya. Maka kalau di dalam sholat biasa, artinya sholat maktubah, sholat yang wajib, mereka membaca surat-surat pendek. Mengapa demikian? Karena di belakangnya ada makmum gitu kan. Tetapi ketika sholat sendiri, mereka mempanjangkannya. Bayangkan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Qur'an dalam sehari itu sebanyak 2 kali. Subhanallah. Nah, bisa dilihat kisah ini dalam kitab Syiar Al-Alam An-Nubala. Kemudian contoh yang terakhir adalah dari Ibnu Asakir yang merupakan ulama pakar hadis dari negeri Syam. Negeri Syam itu berarti di Suriah, Dimashq. Yang terkenal dengan karyanya Tarikh Dimashq. Anaknya yang bernama Al-Qasim mengatakan mengenai bapaknya, wa kana muwaziban ala salatil jama'ati wa tilawatil qur'ani yakhtimu kulla jum'ah wa yakhtimu fi ramadan kulla yawmin wa ya'takifu fil manarah asy-syarqiyyah wa kana katsiran nawafil wal azkar. Ibnu Asy-Syakir adalah orang yang biasa merutinkan sholat jamaah dan tilawah Al-Quran. Di ulama-ulama itu mereka biasanya bukan hanya sebatas berdakwah kepada masyarakat saja, tetapi ulama-ulama yang benar adalah mereka yang senantiasa tidak terlepas dari Al-Quran Al-Karim, sebagaimana yang disebutkan oleh Utsman bin Affan. Sesungguhnya aku benci jika satu hari berlalu tanpa dibacakan di dalam hari tersebut Al-Quranul Karim. Itu perkataan Utsman bin Affan. Ini seorang seorang sahabat ya. Padahal mereka orang-orang yang dijamin masuk surga, masih memikirkan bagaimana nasibnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sebagian daripada kita yang surganya nggak jelas, yang surganya belum jelas, masih santai-santai. Allahu Akbar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Asakir adalah orang yang biasa merutinkan salat berjamaah dan tilawah Al-Qur'anul Karim. Beliau biasa menghatamkan Al-Qur'an setiap pekan. Setiap pekan dia senantiasa mampu menghatamkan Al-Qur'anul Karim dari Jumat ke Jumat. Lebih luar biasanya di bulan suci Ramadan, Ibnu Asy-Syakir beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari. Masya Allah, setiap hari. Padahal kemarin saya bikin reward ya. Saya sampaikan kepada jamaah kemarin pas ketika acara mabit dihadiri kurang lebih sekitar 80 orang ya. Saya bilang siapa yang mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak yang paling silakan aja nge-WA saya bilang itu kan. Nanti diundinya di akhir, mungkin sekitar tanggal 28 atau tanggal 29 Ramadan. Nanti akan saya undi siapa di antara antum yang lebih banyak menghatamkan Al-Quranul Karim, maka wajib setiap satu kali hatam saya kasih 100.000. Kalau satu kali hatam 100.000, 2 kali 200.000, 3 kali 300.000. Tetapi jangan nge-WA semuanya. Anda boleh silakan nge-WA saya, tetapi akan saya pilih siapa yang paling banyak gitu kan. Nah, nanti maksimal 10 kali. Kalau 10 kali berarti ada dari kami insyaallah ada uang 1 juta rupiah ya. Anda pun juga sama ya, nanti boleh nge-WA langsung saya, tapi saya akan undi pada tanggal 29-an lah kurang lebih, sesuai dengan kadar jumlah banyaknya tilawah gitu kan. Nah, nanti yang pemenangnya hanya tetap aja 1 orang. Kecuali ada kesepakatan ya, kecuali nanti ada kesepakatan apakah si uang tersebut mau dibagi-bagi saja ataupun hanya untuk 1 orang atau 2 orang ya.
Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Lihat siapa barusan, Ibnu Asakir. Dia menghatamkan Al-Qur'anul Karim sebanyak menghatamkan Al-Qur'anul Karim 30 juz setiap hari. Beliau biasa beriktikaf di Al-Manarah Asy-Syaqiyah. Beliau adalah seorang yang sangat gemar melakukan amalan sunnah dan rajin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap di bulan suci Ramadan yang akan datang kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang benar bisa berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, bukan hanya sebatas omong kosong. Bukan hanya sebatas semangat di awal saja. Saya yakin setiap di antara kita akan memiliki semangat yang tinggi ketika masuk bulan suci Ramadan untuk tilawah Al-Qur'anul Karim, ya. Karena kita ketahui setiap bacaan Al-Qur'anul Karim yang kita baca semuanya dilipat gandakan, tetapi jangan pernah dipikir dan jangan pernah dihitung. Ya, karena kalau orang sampai dihitung Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Kalau biasa kan 30, lumayan udah jadi 300. Shadaqallahul azim. Kalau Anda ngitung, waduh, rugi teman-teman semuanya ya. Gitu kan. Nah, maka yuk saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan diri kita sebagai orang-orang yang mampu menghatamkan Al-Qur'anul Karim. Minimal kita mampu menghatamkan Al-Qur'anul Karim sebanyak 2 kali. Mengapa Ustaz tidak 1 kali? Karena kalau 1 kali itu sudah menjadi kewajiban bagi kita, ya. Tapi ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, apakah wajib kita di bulan suci Ramadan itu menghatamkan Al-Qur'anul Karim? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan kepada mereka, dalam membaca Al-Qur'anul Karim di bulan suci Ramadan itu bukanlah perkara wajib dan tidak. Tetapi sesungguhnya Anda akan menjadi orang yang merugi dan sangat rugi ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan pahalanya dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Orang lain membaca, orang lain dapat pahala, sedangkan Anda sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Jadi bukan perkara wajib. Tapi siapapun yang tidak melaksanakannya maka akan termasuk daripada orang-orang yang merugi. Hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, tua, muda, pejabat, rakyat, siapapun mereka akan kembali kepada Al-Qur'anul Karim karena di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau para ulama yang besar saja, kalau para ulama yang sudah dalam tanda kutip ya, jelas terlihat surganya gitu ya, bagi kita mungkin ya, wallahu alam, bagi para ulama, biasanya para ulama lebih makin hari makin tawadhu, semakin mereka diceritakan tentang surga, maka biasanya mereka semakin merasa bahwa surga itu tidak layak bagi mereka. Tetapi secara tidak langsung kalau kita melihat bahwa para ulama-ulama yang soleh ya, dalam tanda kutip mungkin pandangan kita ahli-ahli surga gitu kan, mereka begitu takut dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak dianggap sebagai ahli Quran. Mereka takut ketika tidak dianggap sebagai ahlullah. Oleh karena itu, mari kita siapkan dengan memaksimalkan waktu untuk bisa menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun ya, tidak harus sebagai seorang ulama, tidak harus sebagai seorang ustadz. Ada saya mah bukan ustadz, jadi saya mah nggak harus teuing gitu. Ada saya mah tukang gorengan, ada saya mah tukang beca, saya mah ada tukang ngaduk gitu kan. Nggak ada ceritanya gitu ya, nggak ada ceritanya. Siapapun itu, mereka punya predikat sebagai seorang muslim, maka ada tuntutan bagi mereka untuk senantiasa menghatamkan Al-Qur'anul Karim minimal. Ini paling males itu berapa? Satu juz 30 juz dalam 1 bulan. Berarti kita akan mampu membaca itu kurang lebih sekitar 1 juz 1 hari. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu tips untuk mampu menghatamkan Al-Qur'anul Karim
sebanyak 1 kali selama di bulan suci Ramadan. Pertama, Anda harus mampu membaca Al-Qur'anul Karim ya, bagi yang sudah lancar bacaannya. Bagi yang sudah lancar bacaannya, maka Al-Qur'anul Karim itu dibaca kurang lebih sekitar 3 menit kalau santai. Tapi kalau kita menggunakan bacaan hadr itu yang lebih cepat, tetapi tetap dengan menjaga kaidah-kaidah ilmu tajwid, maka 1 halaman itu kita akan baca sekitar 2 menit ya. Dengan bacaan yang enggak cepat. Saya contohkan seperti ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. 12 ayat, 15 baris, hanya dibaca 2 menit. Kalau 2 menit tuh itu kalau lancar bacaannya ya, hanya 2 menit. Kalau bacanya agak slow, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu sekitar 3 menit ya. Berarti kalau kita baca itu yang 3 menit lah kita ambil. Kalau kita baca 3 menit, 20 halaman itu 1 juz ya, hanya butuh waktu 1 jam gitu ya. 1 jam. Nah, kalau Anda mau 1 kali duduk nih yang target 1 jam, waktunya hanya 2 yang saya sarankan. 1 setelah sahur sampai dengan pagi-pagi, yang kedua setelah sholat isya, maksud saya setelah sholat tarawih sampai dengan jam 9-an lah Anda selesai itu 1 kali duduk. Pilih antara 2 tersebut. Atau ya karena Anda terlalu sibuk dan lain sebagainya, baca ya 5 lembar 10 halaman setelah sholat subuh atau setelah sahur sampai dengan jaraknya itu jam setengah 6 pagi. Yang kedua setelah sholat tarawih 5 lembar lagi. Sudah 2 waktu itu saja. Ini bagi orang-orang sibuk nih ya, para sibukers gitu ya, para kantoran, para pekerja yang di jalan, sopir dan lain sebagainya. Mungkin dalam waktu 2 itu Anda tidak akan disibukkan dengan pekerjaan. Masa masih sibuk sih pada sahur gitu, langsung kerja atau gimana ya. Kemudian setelah salat tarawih, waktu Anda fokuskan untuk Al-Qur'anul Karim. Nah, itu bagi yang mau selesai 1 kali hataman selama bulan suci Ramadan. Istiqomah ya, jangan dulu ditambah. Jangan ditambah 2 juz, pengen agak lebih. Biasa nanti kalau orang semangat di awal, hari pertama siap, hari kedua mantap, hari ketiga oke, hari keempat mulai agak lemes, hari kelima aduh mulai kesibukan. Tapi kalau istiqomah 1 juz itu setelah ba'da sahur atau setelah sholat tarawih, insyaallah Anda akan mampu menghatamkan Al-Qur'anul Karim selama bulan suci Ramadan itu minimal satu kali. Kemudian cara yang kedua adalah 20 halaman tersebut kita bagi ke dalam 5 waktu sholat ya. Maka dalam waktu 5 sholat ini kita ambil setelah sholat subuh
Setelah sholat subuh Anda baca hanya cukup berapa? 2 lembar saja. 2 lembar. Berarti kalau 2 lembar hanya butuh waktu berapa menit? Tadi kan satu halaman itu berapa? 2 menit ya? 2 menit. Berarti hanya butuh 2 menit, 4 menit, 8 menit, nggak sampai 10 menit. Kurang lebih sekitar 10 menit Anda baca berapa lembar? 4 lembar ya? Berapa lembar kan? 2 lembar. Oh, 2 lembar ya? 2 lembar itu berarti 4 halaman. Anda hanya butuh waktu berapa? 10 menit kurang lebih. Kalau normalnya dengan bacaan yang hadir tadi itu hanya butuh 8 menit. Ya. Tapi kalau kita ambil rata-rata, ambillah 3 menit ya. Berarti 3 kali 4 hanya 12 menit ya? 12 menit. Jadi satu halaman 3 menit. 2 halaman 6 menit. Ya 2 lembar berarti 12 menit gitu kan. Nah 12 menit. Pokoknya setelah sholat subuh 2 lembar. Ya. Kalau Anda sibuk nih dengan kerjaan Anda, sebelum duhur atau setelah duhur, sebelum duhur baca 1 lembar 6 menit tuh ya. Setelah wudhu duduk dulu lah sebelum menjelang azan, duduk 6 menit pakai handphone baca ya 1 lembar kurang lebih sekitar 6 menit. Setelah sholat duhur baca lagi 2 halaman 1 lembar gitu. Jadi Anda baca dari subuh sampai duhur sudah berapa lembar? Sudah 4 lembar. 4 lembar berarti 8 halaman. Masuk waktu asar sama seperti zuhur. Nah, berarti jadi berapa? 8 9 ulangi tadi. Subuh 2 lembar, duhur 2 lembar, asar 2 lembar, jadi 6 lembar. Nah, untuk waktu maghrib diusahakan ya jangan terlalu sibuk dengan Al-Quran. Karena biasanya ini khusus bagi orang-orang yang sibuk ya. Sibuk dengan pekerjaan dan sibuk dengan makanan gitu ya. Sibuk dengan makanan. Waktu maghrib biasanya ada solusinya sebelum maghrib 1 lembar, setelah maghrib 1 lembar gitu kan. Bener ya? Seperti itu. Tetapi sebagian di antara kita biasanya kalau sebelum maghrib riweuh kunyiapkeun makanan segala rupa lah gitu ya. Setelah maghrib beborah yang baca Quran gitu kan, nu aya mawareg gitu. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakallah, sebelum maghrib sebenarnya boleh. Sebelum maghrib, setelah maghrib. Nah, kita katakanlah sebelum maghrib 1 lembar aja. 1 lembar. Nah, berarti jadi 7 lembar gitu kan. Nah, jadi 7 lembar. Kemudian setelah maghrib tidak usah dulu. Nggak usah baca Quran dulu setelah maghrib. Karena satu, persiapan kita untuk pelaksanaan sholat isya dan tarawih. Yang kedua setelah makan gitu kan. Ini bagi khusus orang-orang yang benar-benar super sibuk. Ya. Nah, kemudian kapan yang 3 lembar lagi? Yang 3 lembar lagi dibaca setelah sholat tarawih. Setelah isya jangan dulu. Setelah isya kita langsung sholat tarawih. Nah, target setelah sholat tarawih itu berapa? 3 lembar. Berarti 3 lembar itu Anda hanya butuh waktu sekitar 20 menitan. Insya Allah Anda akan selesai. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah bagian-bagian dari tips yang mau menyelesaikan hatam Al-Quranul Karim sebanyak 1 kali di bulan suci Ramadan. Kenapa saya contohkan untuk yang 1 kali saja? Karena kalau kita tidak selesai 1 kali, kita akan termasuk jadi orang yang merugi. Adapun orang-orang yang senantiasa sudah kebiasaannya bagus ya, mau menyelesaikan 2 kali, 3 kali, 4 kali, maka waktunya harus banyak lebih dikorbankan untuk Al-Quran dan mengorbankan pekerjaan-pekerjaan lain untuk ditinggalkan gitu ya. Fokuskan kepada Al-Quranul Karim. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini beberapa tips dan gambaran bagaimana ahli-ahli Quran, yaitu dari kalangan para ulama dan tabi'in yang sangat super luar biasa hebat. Mereka dalam keadaan sibuk pun masih mampu menyempatkan diri untuk bisa menjadi keluarga Allah dan ingin menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Banyak para ulama-ulama
yang ketika masuk ke bulan suci Ramadan mereka meninggalkan aktivitas-aktivitas lainnya dan memfokuskan diri untuk senantiasa menghatamkan Al-Qur'anul Karim. Terakhir, pesan sayang, pesan cinta kepada para dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahai para dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetaplah terus istiqomah untuk senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menebar ilmu setiap saat, setiap waktu. Tetapi jangan lupa untuk senantiasa menerangi diri kita sendiri juga. Jangan sampai kita mampu menerangi hati-hati orang lain namun kita tidak mampu menerangi hati kita sendiri. Jangan sampai setiap waktu kita untuk ceramah. Setelah subuh ceramah, beres zuhur ceramah, asar ceramah lagi, maghrib ceramah lagi, isya ceramah lagi, sehingga kita lupa salah satu kewajiban kita, yaitu untuk menghatamkan Al-Qur'anul Karim. Maka untuk para dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terangilah hati kita untuk juga mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada guru-guru kita. Di-upgrade ilmu-ilmu kita kepada guru-guru kita, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang senantiasa terus menyampaikan kebaikan namun kita lupa bahwa kita pun juga perlu dicas dan perlu di-upgrade akan keilmuan kita. Terus berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, karena ada sebuah perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sekiranya hati kita ini bersih, ya, tidaklah ia akan jemu membaca Al-Qur'anul Karim. Maka yakinkah hati kita bersih tetapi masih malas membaca Al-Qur'anul Karim? Jangan sampai karakteristikas seorang dai, dia mampu teriak tentang dakwah di sini di sana, namun kita jauh daripada Al-Qur'anul Karim itu sendiri. Ini nasihat khususnya untuk saya pribadi dan kepada kawan-kawan dai yang senantiasa istiqomah dalam menyebarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di dalam kesempatan kali ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk jemaah sekalian yang mendengarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada diri kita dan bisa memasuki bulan suci Ramadan, dan sehingga kita menjadi ahli-ahli Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.